Semangat pagi, jumpa dengan saya Victor Lulu dalam momen belajar bersama dengan materi melawan rasa malas. Tapi sebelum kita masuk ke materi, jangan lupa klik subscribe, like, share, dan komen, serta lonceng notifikasi agar ketika ada video baru dari saya, teman-temanlah yang akan mendapat pemberitahuan pertama kali. Baik, kita masuk ke materi. Apa itu malas? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, malas adalah sebuah kondisi di mana orang enggan melakukan sebuah pekerjaan. Biasanya mereka suka tiduran, santai, muncang-muncang kaki, lipat tangan memeluk tubuh, dan lain-lain. Biasanya disebut dengan kaum rebahan, orang yang tidak mau bekerja tapi pengen punya penghasilan. Saya lebih suka menyebut kata malas ini sebagai penyakit yang menghinggapi banyak orang seperti wabah atau pandemi yang merebak kemana-mana. Dia selalu berdampak negatif dalam banyak hal yang berimbas pada kemerosotan mental, moral, akal, budi pekerti, enggan bergerak, lambat dalam banyak hal. Saya mau tanya, apakah teman-teman pernah merasakan yang namanya dihinggapi rasa malas? Nah, rasanya seperti apa? Jawab sendiri ya. Tapi saya yakin sekarang pasti sudah tidak malas lagi kan? Keren. Baik. Kita belajar bagaimana kita bisa keluar dari yang namanya malas atau sifat kemalasan. Ada 3 kunci secara umum bagi kita untuk melawan yang namanya kemalasan. Kunci yang pertama, buatlah target yang jelas. Contohnya begini, besok pagi saya akan berangkat kerja jam 5.30. Bagaimana? Terdengar mantap ya? Yes, tegas sekali. Karena di situ ada target waktu pencapaian. Jadi bukannya bilang, pokoknya besok pagi saya akan berangkat kerja. Nah, no. Ini tidak ada target yang jelas atau tidak ada waktu pencapaian. Bayangkan, bila kamu janjian dengan orang lain atau kamu dijanjikan orang untuk bertemu besok malam tanpa ada pemberitahuan jam berapa kamu akan bertemu. Bagaimana bisa terjadi? Target waktu saja tidak ada. Ingat baik, hal ini akan berlaku untuk setiap kondisi, baik di bidang pekerjaan, perkantoran, bidang umum, pendidikan, perkuliahan, bidang formal lainnya, bahkan di bidang bisnis. Contoh lainnya ada seperti ini mengenai target, yaitu bermain sepak bola tanpa gawang. Bermain bola basket tidak ada keranjang. Memanah tidak ada target. Menembak dalam kegelapan, peluru meleset. Ya. Ini semua bertujuan agar kerja atau usaha tidak asal-asalan, namun efektif dan terarah. Sehingga ada nilai baik, ada poin tinggi, ada gaji besar, ada bonus luar biasa, ada piala kemenangan, trofi penghargaan, dan catatan-catatan keberhasilan di berbagai bidang. Dan itu semua bisa berada di tangan kita sebagai pengakuan atas usaha maksimal ketika memulai suatu proses menuju target sampai di akhir target tersebut. Ini kunci yang pertama. Ada target yang jelas. Kita masuk ke kunci yang kedua, yaitu ada atau tersedianya hukuman atau sanksi. Kebanyakan orang di luar sana bergerak bila ada hukuman atau sanksi. Contoh sederhananya seperti ini. Masuk kerja terlambat selama 3 hari, atau tidak masuk kerja 3 hari tanpa pemberitahuan, dapat sanksi potong gaji 1 minggu. Contoh lainnya, di rumah, anak atau kita semasa sekolah tidak mengerjakan PR. Maka ketika di sekolah akan mendapat hukuman atau sanksi. Disuruh maju ke depan, menghadap ke papan tulis, pegang telinga dengan kedua tangan, 1 kaki dilipat ke belakang. Rasanya saat itu malu sekali karena sisi kelas menyaksikan hukuman atau sanksi atas kita tadi ya. Nah, mengapa demikian? Karena bila tidak ada hukuman atau sanksi, maka kemalasan akan menjalar kemana-mana, bahkan ke berbagai bidang yang saya sebutkan tadi. Sahabat pemenang, kita ini adalah ciptaan dahsyat yang terlahir dengan berjuta potensi yang bisa melakukan apapun. Buktinya bahwa sejak di kandungan ibu, kita satu-satunya yang terlahir ke dunia ini dengan mengalahkan lebih dari 1 juta calon manusia. Kita membawa sifat lahiriah dari Sang Ilahi sebagai pemenang. Jadi janganlah ketika kita lahir sebagai pemenang,
hidup sebagai pecundang, atau orang-orang yang pasrah saja dengan kehidupan, atau mau berusaha lalu bilang semua akan indah pada waktunya. Tidak akan terjadi ya teman-teman, itu tidak akan pernah terjadi. Karena kemalasan-kemalasan yang sudah sangat dalam dan berbahaya ini akan menjadi darah dan daging serta berurat akar. Ini hanya akan membawa orang pada kemiskinan dan pemiskinan, baik mental, materi, serta kehidupan spiritual. Nah, itu tadi dua kunci yang pertama. Kita masuk pada kunci berikutnya. Yang ketiga, adanya penghargaan, hadiah, nilai uang, dan atau biasa disebut reward. Contohnya begini. Anakku, bila nilaimu bagus, dari hasil ulangan atau rapotmu rata-rata 7,5 sampai 8,5, kamu akan diajak jalan-jalan keluar kota. Atau bisa juga kamu akan dibelikan sepeda baru. Dengan kondisi ini, maka anak akan mati-matian memperjuangkannya demi sebuah target pencapaian yang jelas, ya. Dan hadiah yang akan didapatinya, dia sudah tahu itu. Sebab sang anak sadar, ketika dia bermalas-malasan, maka semua akan berubah menjadi sebuah hukuman. Sahabat pemenang, temukan tujuan hidupmu. Karena itu dapat membantu mencapai potensi terbaik diri sendiri. Jangan pula menggantungkan hidupmu, apalagi berharap pada orang lain yang mengerjakan untuk mencapai tujuan hidupmu. Potensimu luar biasa, sangat disayangkan bila dibiarkan tertidur, bermalas-malasan, lalu menyalahkan keadaan bahwa semua ini kondisinya tidak mendukung aku. Apakah kondisi kebanyakan orang di luar sana ada seperti ini? Lihat saja sendiri ya, teman-teman bisa melihatnya. Kebanyakan hal tersebut terjadi karena orang melupakan poin yang pertama, yaitu karena tidak memiliki target atau tujuan yang jelas. Sahabat pemenang, gunakan 3 kunci tadi dan lakukan pengulangan. Niscaya rasa malas akan berkurang, bahkan bisa hilang. Maka pencapaian demi pencapaian akan mudah kita raih. Sedikit tambahan, orang cacat bisa sukses, ada. Orang tidak lulus SD bisa sukses, ada. Kuli pasar bisa sukses, banyak. Tukang bangunan bisa sukses, ada. Orang bodoh, rajin bisa sukses, ada. Orang malas bisa sukses, tidak pernah ada. Sekali lagi, malas adalah penyakit, tidak ada obatnya, kecuali datang dari dalam diri sendiri. Menyadari pemberian Sang Halik dan memanfaatkan potensi diri yang merupakan karunia ilahi. Belajarlah kepada semut, perhatikan lakunya, dan jadilah bijak. Meski tidak ada pemimpinnya, dia tidak ada yang lihat, dia terus bekerja mengumpulkan makanannya. Saya ulangi 3 kunci tadi. Yang pertama, buat target pencapaian yang jelas atau set goal. Yang kedua, hindari hukuman atau sanksi, biasa disebut dengan punishment. Yang ketiga, dapatkan penghargaan, hadiah, uang, atau biasa disebut dengan reward. Ayo bangun, dan jadilah versi terbaik dirimu. Demikian materi yang bisa saya bagikan. Saya harap kita semua memetik nilai positif dan siap beraksi luar biasa dan kalahkan kemalasan. Be productive. Saya Victor Lulu, sampai jumpa di video berikutnya. Karena semangat pagi selalu luar biasa.